pencemaran atau hubungan nama baik, pencemaran nama baik itu bisa diproses secara hukum. Jadi kalau misalnya kita udah nyebarin hoax, kemungkinan besar akan bisa kena langsung dijerat. Halo Sobat Home Credit, selamat bergabung lagi di Home Credit Podcast. Hari ini kita bicara sebuah topik yang berbeda dari sebelumnya mengenai communication etiquette. Dan ini merupakan sebuah hal yang memang menjadi tren saat ini untuk kita paham bagaimana harusnya berpendapat di sosial media. Yang pertama, yang kedua adalah tentunya dengan adanya Undang-Undang ITE kita juga sering mendengar beberapa kejadian sejauh mana kita bisa berpendapat agar tidak misalkan kena pencemaran nama baik gitu loh. Ada banyak public figure mengalami permasalahan dalam soal ini juga termasuk masyarakat biasa. Dan untuk membicarakan topik ini tentunya saya perlu ditemani oleh seorang pembicara yang memang expert di bidangnya. Saya perkenalkan Bro Naufal. Halo Bang Andi, apa kabar? Thank you udah join ya. Ya, sama-sama Bang Andi. Sebelum kita bahas masuk dalam pembahasan yang tentunya sangat menarik, bisa nggak diceritakan profilnya saat ini lagi sibuk apa sekarang? Dan tentunya diundang di sini pasti ada alasannya dong. By trade mungkin secara teknis gue bisa dibilang advokat. Tapi mungkin teman-teman taunya lawyer atau misalnya pengacara atau kayak gitu kali ya. Tapi memang kalau di kantor sehari-hari gue itu lebih, kalau dokter tuh ibaratnya spesialis. Kalau gue tuh spesialisnya memang untuk hukum digital, hukum teknologi, sama hukum perlindungan data pribadi. Gitu. Jadi ya hampir setiap hari lah berurusan sama Undang-Undang ITE, walaupun memang nggak secara khusus bahas soal pencemaran nama baik, penghinaan kayak gitu. Topik-topiknya memang related sama digital ya kan, sebelum biasanya banyak litigasi ya kan. Kalau ini kan memang spesifik ya, dan itu isunya kebanyakan digital semua tuh. Betul. Karena ada isu intellectual property right ya kan, kemudian juga berpendapat atau apa sih, ada istilah khusus nggak sih kalau isu-isu yang memang pernyataan atau pelanggaran hukum di sosial media atau misalkan di platform elektronik, itu ada istilah hukumnya nggak? Sebenarnya nggak ada ya, yang secara khusus tuh nggak ada, karena jatuh-jatuhnya akan sama aja kayak either istilahnya defamation atau slander atau libel gitu. Basically kan ini kalau kita misalnya udah secara khusus ya gitu ya. Secara khusus ngomongin soal pencemaran nama baik itu ada dua macam. Ada namanya yang slander, ada namanya libel. Bedanya apa? Bedanya yang satu diucapkan secara langsung, yang satunya secara tertulis. Slander tuh yang secara langsung gitu. Jadi misalnya kita lagi di mana gitu, lagi di restoran, di restoran mana lah gitu. Terus tiba-tiba gue ngomong sesuatu yang out of context, yang hoax lah, yang nggak ada dasar gitu. Nah itu bisa dianggap sebagai pencemaran nama baik yang slander. Gitu, yang biasa aja. Tapi mungkin kalau misalnya tiba-tiba gue nulis apa ya, pengumuman di whiteboard mana gitu, di whiteboard kantor, terus nulis si anu lagi selingkuh sama siapa gitu misalnya. Nah itu bisa dianggap sebagai pencemaran nama baik secara tertulis. Tapi kan gini Bang Andi, kalau kita ngomongin Undang-Undang ITE, itu kan isinya sebenarnya nggak itu aja. Betul, ya, tapi kan? Itu yang selalu dibahas. Benar. Karena kan orang-orang pada bilang kayak, aduh, UIT tuh jelek, UIT tuh gini gitu. Mungkin ya mereka taunya Undang-Undang ITE itu doang gitu. Padahal, at least buat gue ya Bang, Undang-Undang ITE itu justru membantu untuk gue bekerja sehari-hari sebagai konsultan hukum gitu. Kenapa? Karena Undang-Undang ITE itu basically ngatur semua hal yang ada di ranah digital. Gitu, yang ada di ranah sistem informasi, elektronik, teknologi segala macam, itu berkiblatnya kemana? Berkiblatnya ke Undang-Undang ITE. Gitu. Jadi nggak cuma pencemaran nama baik gitu doang. Nah ini menarik nih buat Sobat Home Credit, karena kalau kita sering mendengarkan pembicaraan sehari-hari itu kita jarang mendengar bahwa sebenarnya Undang-Undang ITE yang baru itu memberikan sebuah kejelasan ya, bahkan membantu dalam meregulasi
mengenai tindakan-tindakan kita sehari-hari yang sebelumnya tidak di cover ya. Betul. Oke. Betul. Kalau mungkin agak tarik dulu konteksnya adalah sebenarnya kegiatan apa sih yang masuk, atau mungkin bukan kegiatan ya, platform apa sih yang masuk ke dalam Undang-Undang ITE? Karena gini, dalam pandangan saya adalah ada sosial media, ya kan, ada juga platform elektronik. Misalkan platform elektronik itu kayak TV, YouTube gitu kan. Terus ada lagi instant messaging, ya kan. Nah, yang masuk itu platformnya apakah semuanya atau gimana sih sebenarnya? Nah, kalau misalnya dari namanya aja kan kita lihat undang-undang mengenai informasi dan transaksi elektronik. Basically semua hal yang yang ada kaitannya sama sistem informasi itu diatur lewat undang-undang ITE. Semuanya. Dan pada saat gue bilang semuanya tuh ya basically hampir semuanya. Cara gampangnya kayak gini aja deh, misalnya di kantor gitu, di kantornya Bang Andi gitu ya, punya sistem informasi sendiri untuk ngatur soal data karyawan, data gaji, dan itu yang dibikin sendiri, itu ada ada sistemnya sendiri gitu loh ibaratnya. Itu juga sebenarnya diatur oleh Undang-Undang ITE. Jadi Undang-Undang ITE ini nggak cuma ngatur soal sosial media sama ya apapun yang orang lain tahu itu gitu, bukan social media, bukan instant messaging kayak gitu aja. Jadi perangkat sistem secara umum juga diatur, kayak sistem yang ada di perbankan. Tapi itu sistem elektroniknya ya, bukan perbankannya sendiri. Karena kalau perbankannya sendiri ada di undang-undang perbankan dong, pasti dong, ya kan. Terus misalnya tanda tangan elektronik, kan kita sering tuh misalnya di tablet atau di apapun gitu, kita suka tanda tangan pakai tanda tangan elektronik yang ya pakai pennya lah ibaratnya. Apakah itu sah? Apakah itu tidak sah? Apakah itu bisa nanti diterima oleh pengadilan? Diatur juga di UU ITE. Terus kemudian perlindungan data pribadi, kayak data-data apa aja yang bisa dilindungi atau yang boleh di-keep oleh si pemilik data pribadi ini, itu juga nanti diatur lewat Undang-Undang ITE, walaupun nanti ada peraturan turunannya sendiri gitu. Nah dari situ aja kan sebenarnya bisa dilihat banyak faktor, banyak hal sebenarnya yang diatur oleh Undang-Undang ITE gitu. Jadi paradigmanya juga sebenarnya harus diperluas gitu. Kita main WhatsApp, ya chat yang kita tulis di WhatsApp itu kena. Tapi sistem informasinya sendiri, OS-nya lah ibaratnya, OS-nya itu diatur. Lebih luas bahkan daripada yang kita bayangkan. Lebih luas. Jadi bahkan untuk operating system dari laptop pun sekalipun itu juga nanti akan bisa ada kaitannya sama Undang-Undang ITE. ATM itu juga diatur oleh Undang-Undang ITE. ATM itu istilahnya kalau di sana tuh agen elektronik kalau gue nggak salah ya. Gitu. Jadi ya bukan agen kayak agen sales gitu yang keliling-keliling kemana-mana, tapi electronic agent yang bisa kita pakai sebagai perantara terhadap sistem elektroniknya itu tersebut. Banyak deh, Bang. Jadi bukan instant messaging, bukan email, bukan sosial media, nggak kayak gitu doang. Ya menarik nih buat kita semua, karena ya memang itu topik yang paling penting dalam hal, apalagi topik podcast hari ini kan communication and etiquette. Jadi memang kita harus melihat hal tersebut mungkin lebih luas ya. Jadi bahkan ada urusan-urusan yang menyangkut lebih banyak orang terlibat dalam satu organisasi atau institusi, itu diatur bahkan dengan Undang-Undang ITE sendiri. Berarti kan ada spirit yang baik dan positif di sini untuk mengatur kehidupan warga negara. Nah, balik lagi ke soal platform tadi, bahwa memang Undang-Undang ITE ini mengatur multi platform jadinya kan, secara digital khususnya. Nah, kalau menurut lu Val ya, kalau lu ngelihat apa sih sebenarnya yang isu yang paling sering terjadi dari sisi platform gitu saat ini yang apa ya, mungkin enforcement takes time ya, tapi gimana ya untuk ngelihat fakta yang terjadi sekarang, kebiasaan mana yang kayaknya kalau orang paham Undang-Undang ITE dia bisa lebih merubah deh kebiasaan tersebut gitu loh. Karena dalam bayangan gue nih, apa sih yang misalkan kita salah di dalam platform tersebut, kita harus tahu dulu aktivitasnya apa. Dan aktivitasnya aja adalah misalkan, lu salah memberikan pernyataan nih.
apakah cukup memberikan pernyataan ya? Apakah kalau pertanyaan itu masuk atau tidak? Oke. Masukin posting foto juga diatur nggak? Screen capture masuk nggak? Karena ada banyak aktivitas gitu lah. Oke. Apakah semua aktivitas ini begitu dilakukan di platform langsung masuk dalam konteks undang-undang ITE atau tidak? Gue bukan orang legal, jadi gue nggak bisa komen. Tapi kan sebenarnya gini dulu, kita mau lihat platformnya platform apa dulu, ya kan? Say email, yang harus dilindungi itu apa? Yang harus dilindungi adalah konten terhadap emailnya tersebut. Ya, supaya nanti nggak gampang dijebol, ya kan. Terus nanti sistem keamanan dari pengguna emailnya tersebut tuh nggak gampang dijebol, supaya nanti bisa diutak-atik lah isi emailnya apa segala macam, atau dilihat isi-isi dari emailnya tersebut itu apa. Misalnya itu email. Terus kemudian pasti di situ ada masalah data pribadi juga, ya kan. Apakah data pribadinya itu dijual-jual ke apa telemarketer, atau dijual buat pihak-pihak lain, buat nelpon-nelpon apalah gitu, atau buat jualan-jualan apa segala macam. Tetap berarti kontennya dulu ya yang utama ya. Sebenarnya banyak sih Bang. Maksudnya bukan kontennya aja, tapi dari segi perlindungan terhadap account-nya sendiri itu juga. Nah, terus kemudian misalnya untuk platform e-commerce, kan banyak kita platform e-commerce. Apa yang harus dilindungin? Kemarin tuh sempat ada isu soal data pribadi pengguna bocor, terus kemudian dijual di black market. Itu juga harus dilindungin. Terus gimana caranya platform melindungin apa namanya si data penggunanya, data transaksinya. Tapi ada platform juga sekarang kan mungkin orang Indonesia lebih banyak pakai soal platform sosial media, ya kan, macam-macam lah, Facebook, Instagram, apalagi Twitter, bahkan YouTube juga termasuk gitu ya, karena dia user generated content. Kalau dari situ apa sih sebenarnya yang harus diperbaiki? Yang pertama sih pasti balik lagi perlindungan data terhadap usernya, supaya nggak bisa dihack istilahnya gitu kan, nggak bisa dihack. Terus kemudian apakah konten yang disebarluaskan itu benar apa enggak? Misal kita jangan ngomong ke sosial media, kita ngomong ke WhatsApp deh, sama Facebook. Itu kan udah banyak grup-grup isinya kayak yang waspada banjir udah mencapai 150 cm gitu kan, atau misalnya ada tapi kan kadang intensi itu baik. Iya, tapi apakah itu bisa bertanggung jawab? Apakah itu responsible? Informasi yang disampaikan apakah itu responsible apa enggak? Karena belum tentu benar. Kalau niatannya baik, oke lah, mungkin bisa diterima. Tapi kalau misalnya ternyata hoax yang akibatnya fatal banget, atau misalnya ternyata isunya udah beberapa tahun yang lalu dikeluarin lagi untuk mencapai untuk mendukung isu politik yang pada saat itu lagi berkembang, kan kita nggak ada yang tahu. Betul. Tapi memang sekarang yang orang-orang suka khawatirkan adalah, dan terutama gue, karena banyak banget teman-teman gue yang nanya, ini undang-undang ITE gimana sih, apa sih perlindungannya, apa segala macam gitu. Concernnya adalah satu yang tadi soal hoax itu, yang kedua adalah kalau gue mengeluarkan posting, kita nggak usah ngomong kebebasan berpendapat dulu. Kalau gue ngeluarin posting, kira-kira bahaya apa enggak? Definisi bahaya apa nih? Ya. Ngomongnya bebas aja ngomong. Lo gini, lo gitu, nyokap lo gini, nyokap lo gitu, keluarga lo begini, keluarga lo begitu, penghasilan gue lebih tinggi dari lo apa sih, orang kecil apa segala macam. Tapi begitu diomongin sedikit, wah, langsung dilaporin ke polisi atau diselesaikan menurut mereka atau gimana. Karena kalau kita ngelihat dari postingan yang kita keluarkan, pada prinsipnya adalah nggak suka ngatur-ngatur apa yang orang posting. Kecuali memang udah keterlaluan banget. Kayak yang misalnya gue orang tua baru 1,5 tahun jadi bapak gitu ya. Terus gue salah satu orang tua yang berprinsip anak gue nggak mau gue jadiin konten. Makanya kalau ada orang tua yang lain, bukan orang tua yang lain, teman-teman gue yang lain, kalau mau posting muka anak gue, izin dulu deh. Iya. Kenapa? Karena kan itu sesuatu informasi yang sensitif.
muka anak, profil anak, data pribadi anak itu adalah isu yang sensitif. Iya kan? Karena kenapa? Karena anak tuh at least sampai sekarang mereka belum punya kemampuan untuk bisa bilang gue nggak mau ada di sosial media lo, mbak gitu. Gue nggak mau ditampilin di situ deh gitu. Karena ya hargain dong pribadi. Ya, mereka nggak bisa ngomong gitu. Tapi kan ibu bapaknya suka ya ini anak gue gini gitu apa segala macam. Terus masukin di sosial media mereka, terus ya udah bebas. Ya, ini gue yakin pasti nanti teman-teman gue yang content creator pasti akan banyak yang lo kenapa ngomong kayak gitu ya? Tapi itu kan pendapat gue dan at least gue sebagai lawyer gitu ya, gue tahu bahwa anak itu punya haknya sendiri dan orang tua bukan pemilik anak loh, wali loh orang tua tuh. Dan dari sebuah isu tersebut aja sebenarnya ini kan berarti ada bisa berbeda pilihan ya, bisa berbeda pandangan gitu loh. Dan tentunya ini kan tidak diatur oleh undang-undang ITE ya, tetapi kalau ada yang merasa tersinggung itu bisa berarti valid ya. Ketersinggungan itu kan pribadi, subjektif banget. Bahkan kan ada istilah offense is not given, it's taken. Apapun yang gue omongin, I'm entitled terhadap apa yang gue omongin. Masalah nanti lo akan offended apa enggak, urusan lo. Okay. Karena I'm not giving the offense, lo yang menganggap itu sebagai offense. Gue bisa ngomong apapun, tapi ini contohnya aja ya. In general, gue bisa ngomong apapun, selama lo nggak anggap itu ofensif, berarti itu bukan sesuatu yang ofensif dong. Kenapa? Karena ini kita mungkin udah ngomongin soal pencemaran nama baik dan penghinaan gitu ya. Karena sifatnya itu subjektif, yang bisa menentukan dia ofensif apa enggak siapa? Ya orang yang dicemarkan nama baiknya atau dihina. Oke. Nah, tapi memang perangkat hukum kita itu sudah menyediakan sarana lah ibaratnya infrastruktur kalau ada orang yang memang melakukan pencemaran atau hubungan nama baik pencemaran nama baik itu bisa diproses secara hukum, tapi angle-nya adalah angle pelaku. Tapi kan sekarang orang-orang tuh mulai kayak yang apa iya sih gue ngatain lo di media sosial terus kemudian dipidana. Karena apa? Karena pidana itu basically langkah terakhir lah. Ibaratnya ada istilahnya kalau di hukum pidana itu ultimum remedium. Jadi the last resort yang bisa dilakukan. Sebelumnya mungkin ya. Berarti ada mediasi, ada klarifikasi. Iya, atau misalnya kayak orang-orang kita tuh suka bilangnya penyelesaian secara kekeluargaan. Apa sih penyelesaian secara kekeluargaan tuh apa? Kalau stages kan tabayun dulu. Istilahnya kan, klarifikasi, abis itu mediasi. Betul. Dan ini juga buat Sobat Home Credit adalah yang tadi dijelaskan Noval, korek Mamrong ya. Makanya kalau untuk kasus pencemaran nama baik itu delik aduan ya. Betul. Jadi harus yang mengalami itu yang memberikan laporan. Jadi tidak bisa pihak ketiga karena saya ngomong ke si A kok yang ngelaporin malah si B ya. Gitu kan. Iya. Bagus sebenarnya sih seperti itu. Secara teori. Plus kalau misalnya kalau yang bersangkutan udah meninggal itu bisa diwakilin sama kalau nggak salah orang tua, anak, istri ya. Sepanjang memang ini masih unfinished test ya. Dendamnya masih ada gitu. Iya, selama yang gue tahu selama orang itu oke gitu. Maksudnya orang yang dihina itu memang merasa terhina. Cuman kan kalau misalnya udah meninggal terus kita taunya dia merasa terhina apa enggak? Ya. Tapi ya begitulah. Maksudnya jadi ya tapi memang sebagai warga negara semua berhak melaporkan kan ya. Tapi urusan di proses atau tidak kan? Ya. Nah itu dia tuh memang gini, kita harus lihat berhak nggak berhak itu kan urusan satu hal. Kemudian diproses sama kepolisian atau enggak itu satu hal lagi.
Satu halnya lagi adalah apakah kemudian akan diproses ke pengadilan. Karena gini, karena ada proses gini. Kalau kita mau menggugat seseorang, itu kita punya istilahnya namanya legal standing. Kita punya basis apa enggak untuk melakukan gugatan tersebut atau laporan atau apapun lah itu. Kita harus punya legal standingnya. Orang yang digugat, kalau misalnya perdata ya, itu emang beneran orang yang digugat. Kalau enggak, error in persona. Ibaratnya adalah seharusnya gue ngegugat si A, kenapa gue malah ngegugat si B? Nah, tapi dalam hal kalau pencemaran nama baik, itu adalah mengenai si itunya tadi, si apa namanya, apakah gue punya legal standing untuk mengajukan, untuk melaporkan gitu. Nah, praktek-praktek dulu kan memang dilaporin dulu, masuk ke polisian, diproses ke pengadilan, ya kan. Cuman sepanjang yang gue tahu kan, Bang, Presiden Jokowi juga udah bilang nih kayaknya undang-undang ITE khusus yang untuk masalah ini kayaknya akan direvisi deh, kita coba revisi gitu kan. Plus udah ada kerjasama juga sama Pak Kapolri untuk screening, ibaratnya screening yang dilaporkan kira-kira perlu untuk diproses apa enggak. Kenapa? Karena kalau misalnya nanti udah diproses di kepolisian, langsung masuk ke kejaksaan, proses ke kejaksaan dulu. Kalau kejaksaan bilang oke, masuk ke pengadilan. Nah, perkara nanti apakah orang ini punya legal standing apa enggak, itu nanti dimasukin ke, tapi sorry ini teknis banget ya. Ini teknis banget nggak ya. Apa-apa. Ya itu kalau misalnya udah di pengadilan nanti masuk ke pra-peradilan gitu. Balik lagi Val, ke soal yang tadi, pencemaran nama baik ya, itu yang memang salah posting atau postingnya dianggap menghina gitu ya. Sebenarnya diatur nggak sih, apa sih, memang subjektif balik lagi kan, tetapi apakah memang undang-undang ITE itu ada, atau lu sebagai praktisi hukum tuh mengatur apa sih yang aman tapi tetap kreatif gitu loh, sehingga tidak, memang kebebasan, kayak gue berpendapat bahwa kebebasan itu pasti selalu ada batasannya, nggak ada yang benar-benar bebas gitu. Betul. Dan cuman ya bagaimana cara kebebasan itu adalah pas, dalam arti kata kita memfulfill sesuatu, tetapi itu tentunya bisa diterima oleh semua orang. Ada nggak sebenarnya memang di dalam undang-undang itu mengatur bahwa this is what you can do, this is what you cannot do? Bukan di UU ITE kita carinya. Oke. Di Undang-Undang Dasar kita carinya. Jadi di Undang-Undang Dasar itu kita udah dikasih, gue mau ngomongin agak filosofis dikit ya. Hak kita sebagai individu itu kan sebenarnya udah ada begitu kita ada, begitu lahir, begitu kita ada, maksudnya begitu kita lahir. Terlepas apakah hak ini diformalkan dalam bentuk hukum apa enggak, it's there. Nah, kebetulan salah satu hak yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar itu adalah hak untuk mengemukakan pendapat dan untuk basically kebebasan berekspresi. Tapi itu kalau gue nggak salah ya, itu di Undang-Undang Dasar pasal 28 ayat 28E kalau nggak salah. Terus nanti abis itu di bawah-bawahnya lagi nih, gue agak contek-contek dikit ya. Itu ada lagi di 28J kalau nggak salah. Nah benar kan? Gitu. Dan prinsipnya kebebasan kita, liberty kita, gitu ya, itu cuma bisa kita eksplorasi, cuma bisa kita implementasikan sepanjang nggak bertentangan sama kebebasan orang lain. Gitu. Jadi basically kalau kita mau mengemukakan pendapat, itu ada aturannya sepanjang tidak bertentangan sama moralitas. Saya tidak tahu itu apa moralitas itu apa gitu ya, karena moralitas saya dan moralitas yang lainnya pasti akan beda sendiri. Terus yang pasti nggak boleh sara. Sara. Nggak boleh sara. Pornografi anak juga nggak bisa. Ya itu karena memang yang udah diatur oleh undang-undang. Terorisme nggak bisa. Pokoknya segala macam yang dibatasi, yang dibilang haram sama undang-undang itu udah nggak bisa kita omongin. Berarti kan di situ aja udah filternya udah ketahuan ya, bahwa pertama adalah konten, ya kan, filternya konten.
Dan itu sudah diatur seperti tadi dibilang satu-satu kan, SARA, pornografi anak, kemudian juga terorisme kan ya. Nah, suku, ya golongan-golongan. Berarti kan kita bicara ini what kan ya. Nah, kalau kita bicara how, berarti cara menyampaikan itu yang lebih ramai kan? Oke. Nah ini yang menarik, karena kalau misalnya kita lihat lagi dan di beberapa bahkan di luar negeri juga lah, yang dijamin itu apanya sih sebenarnya? Yang dijamin adalah kemampuan kita untuk mengekspresikan pendapat kita. Pendapat kita yang harus dijaga bahwa kita boleh melakukan hal tersebut. Ya. Opinion, bukan asal jeplak komentar. Opini saya, misalnya lagi yang paling gampang adalah kalau misalnya lagi pilkada lah atau pilpres atau segala macam, ngomong segala macam gitu kan, mereka ngomong ngejelasin opininya segala macam, atau pada saat kita berorasi di kayaknya dulu zaman masih kuliah lah, itu masih nakal-nakalnya sebagai mahasiswa gitu kan, demo apa segala macam, orasi tersebut dijamin kita boleh seperti itu. Karena kalau misalnya Bang Andi lihat di Undang-Undang Dasar, terutama yang bagian yang ini, itu 28E, J apa segala macam. Artinya apa? Artinya itu udah amandemen. Artinya itu setelah reformasi. Dan kita tahu sebelum reformasi seperti apa. Ini produk konstitusi kita mayoritas sih sekarang udah produk amandemen semua gitu, kebanyakan. Dan balik lagi, apa yang dijamin sih sebenarnya? Yang dijamin adalah mengeluarkan pendapatnya itu. Ya, sepanjang menurut saya sih yang paling gampang, nggak hoax deh, ada faktanya deh. Ya, ada fakta, basisnya juga jelas. Misalnya basisnya kita ngomongin soal misalnya soal banjir Jakarta deh. Mungkin hoaxnya adalah banjir Jakarta karena ada makhluk laut sebesar bumi lagi mau lewat apa gimana lah gitu. Itu kan udah pasti banget gitu. Udah pasti nggak valid. Udah hoax lah. Atau misalnya ada juga yang bilang bahwa ya ini permainan konglomerat mana supaya nanti bangun banyak gedung di Indonesia terus Jakarta turun segala macam. Kita tahu dari mana itu benar? Kan balik lagi yang tadi udah pernah gue bilang, Bang, responsibility itu goes in line with liberty. Jadi dengan kebebasan kita juga punya tanggung jawab terhadap liberty orang lain. Gitu. Jadi apapun yang kita omongin itu nggak sepenuhnya juga bisa bebas. Yang penting adalah kita tuh punya hak untuk ngomong, tapi apa yang kita ngomongin itu ya ada batasannya. Gitu. Oke, yang dijamin kan berarti kan kebebasannya, tetapi beropininya, berpendapatnya itu memang ya basically kita bebas gitu ngomongin, tapi kontennya yang nyaring siapa? Yang nyaring kita sendiri gitu. Gitu. Ya walaupun udah ada perangkat hukumnya, lo nggak boleh dibatasin sama misalnya moralitas, agama, suku apa segala macam, tapi kan yang bisa nyaring kita sendiri. Gimana kalau kita adalah orang kedua atau orang ketiga, orang sekian? Jadi kita ya biasa dong kan, kadang orang pengen aku pengen jadi eksis duluan deh gitu kan. Mau nge-forward atau redistribute lah istilahnya kan. Kita nggak memfilter. Terus kita berarti terlibat dong di dalam penyebaran ini, dan itu kena. Harusnya kena. In theory kena. Karena di undang-undang ya, mungkin bisa nanti dilihat di situ juga, pasal 27 ayat 3, bahasanya itu kan siapa aja yang mendistribusikan, mentransmisikan muatan-muatan yang berisikan pencemaran nama baik, penghinaan atau pencemaran nama baik, hoax lah ya. Hoax beda lagi, Bang. Itu bukan di pasal 27. Ada beberapa pasal lah soal itu. Ada pasal 27, 28. Kalau kita 30, bicara hoax, menyebarkan hoax itu beda. Nah karena gini, untuk pencemaran nama baik kan tadi Bang Ade udah bilang itu delik aduan, dan di penjelasan undang-undangnya sendiri udah dibilang bahwa itu memang delik aduan.
Tapi kalau untuk hoax, gue sih nggak melihat bahwa itu delik aduan ya, at least berdasarkan peraturan. Jadi kalau misalnya kita udah nyebarin hoax, kemungkinan besar akan bisa kena, langsung dijerat. Kalau misalnya polisi tahu, bisa langsung diproses tanpa ada tidak perlu ada yang mengajukan. Oke, berarti bahkan ya dari sini aja kan kita tahu hoax itu sebenarnya lebih, kalau dibuat kadar ya tetap salah ya hoax pencemaran. Tapi hoax bahkan lebih jauh, ibaratnya lebih urgent ya. Iya, lebih urgent. Soalnya kan itu berita bohong yang akibatnya bisa luas gitu. Oke, berarti kalau dari sudut pandang hukum, yang undang-undang ITE itu justru jauh lebih relevan ya. Harusnya dengan sebuah tindakan yang sama. Gitu. Harusnya lebih relevan. Kenapa? Karena reach-nya lebih luas. Scope-nya ya. Bukan reach. Subjek atau gini, kalau misalnya KUHP itu kan cuma ngatur untuk diomongin langsung atau diketahui secara umum. Basically diketahui secara umum ya apa ya, kayak tadi contohnya di restoran mana gitu, terus ada orang-orang yang ngoceh-ngoceh aneh-aneh apa segala macam gitu. Reach-nya cuma di situ aja. Tapi coba kalau di sosial media, begitu kita pencet send, kita klik tuh, jebret, udah masuk ke World Wide Web. Nah, kalau kita bicara soal konten ya, balik lagi kan tadi ada what-nya, ada how-nya. Gimana kalau misalkan itu konten nggak hoax, emang bener gitu loh, literally emang bener, dan tapi tetap orangnya tersinggung. Oke. Nah, artinya kan ini kan ada apa ya? Gue nggak bicara soal nanti ini gimana prosesnya, tapi gue pengen tahu spiritnya bahwa apakah kalau itu sebuah fakta, tetap ada resiko di mana orang itu bisa melanggar kebebasan berpendapat dari versi subjek yang lain. Oke. Sejauh ini belum ada perangkat infrastruktur hukum yang buat nyaring. Itu. Makanya sebenarnya gini, gue tuh mungkin salah satu dari sedikit orang yang tetap setuju tetap ada ketentuan soal pencemaran nama baik, penghinaan apa segala macam itu ada di UU ITE. Gue sih berpendapat gue akan tetap mendukung itu tetap ada. Tapi memang yang harus lebih dikritisi adalah kita ada mekanisme penyaringannya apa enggak. Iya kan? Karena itu tadi, penghinaan very subjective. Ya bisa aja yang ternyata biasa-biasa aja karena gua kupingnya terlalu tipis atau baperan banget ya, gitu misalnya ya. gue dibilang buto hijau nih karena gue lagi pakai kemeja hijau. Gitu. Itu kan fakta gitu kan. Nah, terus tapi gue merasa tersinggung nih gitu kan. Nah, tapi gini Bang, gue pengen tanya deh sama lo. Kalau misalnya orang mengeluarkan suatu, bukan pendapat ya, suatu pernyataan, masa iya sih kita nggak tahu itu joke atau emang insulting beneran gitu. Insulting apa enggak? Kita pasti tahu dong. Ya. Kita pasti tahu dong, ya kan? Atau misalnya dibalik deh. Misalnya gue pakai contoh yang paling umum deh, penghinaan terhadap presiden atau anggota DPR. Misalnya gini, dan menurut gue ini nggak apa-apa gue ngomong kayak gini karena emang banyak banget contohnya. Misalnya ada yang ngomong, Pak Jokowi gimana sih udah berapa tahun nih sekarang, 7 tahun menjabat sebagai presiden tapi Indonesia nggak maju-maju padahal janjinya gini gitu mau bikin tol laut, mau bikin apa segala macam. It's a fact. Dan itu kritik terhadap kinerjanya Pak Jokowi sebagai presiden. Tapi misalnya gue ngomong gini, ngapain dengerin pemerintah, orang presidennya aja turunan ini, anaknya itu, ngomongnya pelenca-pelenci apa segala macam. Masa kita sebagai yang dengar itu nggak tahu kalau itu insult? Tahu dong. Iya, make sense. Masa orang yang ngelihat aja, jangan kan Pak Jokowi deh. Orang lain yang ngelihat, masa nggak tahu kalau itu insulting? Itu diserang terhadap pribadi orangnya, bukan terhadap dia sebagai presiden dan kinerjanya. Masa nggak tahu sih? Masa kita sebodoh itu untuk kayak, enggak kok karena dia presiden aja berarti dia boleh dong dihina. Enggak juga.
Atau misalnya ya orang-orang biasa aja, misalnya tadi Bang Andi dibilang buto hijau apa segala macam. Kita lihat lagi konteks. Kalau misalnya emang kelihatan, tapi kalau misalnya konteks ini harus mungkin ngomong sama ahli linguistik gitu kan. Tapi ya secara sekilas lah, pasti nanti bisa kelihatan lah. Apakah dia ngomong kayak gini emang ngatain Bang Andi, atau ya cuman kayak orang iseng nggak ada kerjaan aja. Ada poin penting yang tadi lo omongin dan itu gue catat, menyerang secara pribadi. Jadi dari situ kita bisa tahu bahwa apakah memang statement tersebut valid, karena kita fokusnya harusnya kan ke behavior kan, tapi kalau menyerang secara pribadi kan berarti kan kayak lu males mulu nih gitu. Padahal kan sebenarnya males itu kan sebuah sifat kan. Jadi itu menyerang secara pribadi dong. Betul. Kalau lu misalkan menyampaikan kritik tentunya kan harusnya ada konteksnya gitu. Betul. Ada konteksnya dan itu berarti bisa, itu menurut gue sih itu bisa gampang untuk diingat. Oh, berarti kita jangan fokus pada pribadi. Jadi fokuslah pada behaviornya ya secara spesifik secara konteks gitu loh. Nah, itu menurut gue poin yang penting karena kadang kita itu meraba-raba apa sih yang nggak boleh. Dan ketika mau orang menjelaskan, kita tuh bingung, terus maksudnya apa ya gitu. Tapi kalau ini kan sangat spesifik. Nah, selain tidak menyerang secara pribadi, apalagi ya batasannya? Sebenarnya yang paling gampang itu aja sih Bang. Karena kita kalau mau ngomongin sesuatu gini deh, kalau bisa ini konteksnya beropini ya. Iya. Kalau beropini kan beda sama kita kasih komentar netizen. Oke. Oh itu beda? Menurut gue sih beda. Oke. Komentar netizen itu menurut gue bukan opini. Karena itu udah ad hominem banget. Karena ad hominem apa? Ad hominem kan menyerang ke pribadi orangnya. Dan nggak ada konteksnya di situ. Emang ya udah buat kesenangan pribadinya dia aja. Misalnya kayak ada public figure baru melahirkan, gede dong pasti, ya kan? Istri gua aja habis melahirkan lah, gede sendiri gitu kan. Badannya membesar, terus kemudian ngomong, Bun, sekarang gede banget nih, pasti ukuran bajunya naik dua size. Ya ampun, ya itu menurut gue itu bukan opini dong, bukan kebebasan berekspresi. Opini apa yang disampaikan dari situ? It's not an idea, ya. Opini yang tadi yang si kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi adalah kebebasan untuk mengekspresikan ide kita. Komentar-komentar julid, apakah itu ide yang valid? Menurut gue sih enggak, Bang. Bicara soal kebebasan berpendapat, undang-undang ITE itu nggak bisa kita lari dari jejak digital, kan? Cuman kan kita kan banyak yang nggak paham nih, apakah apapun yang kita tulis ataupun kalau tulis cuman sebaris nggak masuk jejak digital gitu kan, kita juga nggak tahu. Tapi sebenarnya kalau dalam konteks hukum jejak digital itu apa aja sih yang masuk ke sana gitu loh? Sebenarnya sih itu nggak harus dalam ranah hukum, juga ada ilmunya sendiri. Kalau itu mungkin lebih kepada IT kali ya, komputer lah, orang-orang IT yang lebih ngerti. Cuman gini, basically apapun yang kita tulis di internet itu nggak akan hilang sampai kita benar-benar minta itu untuk dihilangin. Contoh yang paling gampang deh, minggu lalu apa 2 minggu lalu tuh gue lupa, ada salah satu content creator juga yang fotonya itu dipakai, ada berita soal ini, mafia airport kalau nggak salah, karena orang bisa masuk ke Bandara Suta, masuk aja gitu, masuk aja padahal mereka bukan orang yang berhak untuk masuk gitu. Dipakai fotonya dia. Ada tuh ada fotonya, ada namanya, dan ada tulisan di sub atau apa gitu, pokoknya ada namanya. Kan itu di luar konteks. Orang bukan dia si mafianya, kenapa dia tiba-tiba dipakai fotonya dia gitu. Dia udah ngomong ke si portal beritanya. Portal beritanya udah minta maaf, udah diturunin kontennya,
Tapi begitu di search misalnya mafia bandara masih muncul fotonya. Itulah jejak digital. Oke. Sejahat itu memang. Karena mesin pencari begitu ada dicek, tek udah muncul aja gitu. Ini kan berarti satu sisi ini kan mengajarkan kita untuk think before you write or posting kan, satu sisi. Yang kedua adalah karena itu merupakan fakta terjadi di fase kehidupan kita sebelumnya. Apakah dengan sendirinya kalau ada seseorang yang mengangkat ini dan kita tersinggung, itu bisa menjadi sebuah hinaan atau karena itu fakta? Betul. Sorry, itu sebenarnya bukan fakta ya. Itu sesuatu yang kita ungkapkan dulu. Dan orang-orang zaman sekarang tuh iseng banget kayak ngedik tweet zaman dulu gitu kan. Ya, gue kan kebetulan suka bola ya, dan gue follow beberapa akun bola lah di Twitter, di Instagram gitu kan. Dan banyak banget akun-akun bola yang kayak ya buat jokes aja sih, buat jokes aja kayak ngedik. Misalnya si siapa? I don't know, Riyad Mahrez pindah ke City gitu. Padahal dulu dia ngomong, iya gue fans Liverpool banget, gue pengen pindah ke Liverpool apa segala macam. Ya kayak gitu. Okay, itu buat lucu-lucuan doang. Itu masih karena masih ada, belum dihapus. Kalaupun nggak dihapus, mungkin linknya masih ada. Mungkin beritanya masih ada, walaupun di Twitternya udah dihapus. Mungkin. Itulah makanya kenapa ada konsep Right to be Forgotten atau RTBF di GDPR. Basically itu ngomongin soal data privacy. Tapi ya penggunaannya apakah segampang itu belum tentu juga sih. Itu di luar sudah diterapkan? Di luar sudah diterapkan, karena memang dari luar waktu itu kasus causa celebre-nya lah istilahnya. Nah tapi memang bedanya kalau di luar itu yang dihapus adalah di mesin pencarinya. Kebetulan kasusnya waktu itu di Google di Spanyol. Jadi dia ngegugat Google Spanyol sama Google Inc. Supaya kalau misalnya berita yang udah nggak relevan lagi harus dihapus. Nah tapi itu di mesin pencari, tapi di ibaratnya misalnya contohnya di portal beritanya masih ada. Nah di Indonesia setahu gue itu kebalik. Jadi kita minta ke portal beritanya dulu untuk dihapus, baru nggak bisa. Tapi ternyata di mesin pencarinya masih ada. Makanya kasus yang si content creator fotonya masih ada kalau kita nge-googling itu. Google. Karena ya di portal beritanya dihapus, tapi karena udah masuk ke mesin pencari masih tetap ada. Ya kan berabe. Gitu. Karena ya hukum kita unfortunately ngaturnya, kalau gue nggak salah, dan ini gue paraphrasing ya. Kalau misalnya kita mau minta ada data kita yang nggak relevan untuk dihapus, kita minta ke penyelenggara sistem elektronik. Nah, penyelenggara sistem elektronik di sini maksudnya si portal beritanya ini. PR juga ya, karena PR banget. Apa ya? Dan itu UIT loh bang. Jadi UIT isinya bukan cuma ngatur soal pencemaran nama baik doang kan. Banyak banget yang diatur di UIT loh. Iya. Anyway, UITE kan memang dengan kebebasan pendapat saat ini kan seharusnya kan melindungi ya dengan ada undang-undang ITE dan bukan menghukumnya. Oke. Ini konsepnya menarik. Kalau kita bilang dengan adanya undang-undang ITE justru melindungi siapa dulu nih? Melindungi orang yang berpendapat atau melindungi orang yang haknya dilanggar karena namanya sudah dicemarkan atau dihina. Kalau misalnya dibilang untuk melindungi orang yang berpendapat, sebenarnya nggak juga gitu. Karena itu udah diatur, kebebasan berpendapat diaturnya basically di Undang-Undang Dasar dan di undang-undang terkaitnya gitu. Kemampuan kita untuk melakukan berpendapat. Tapi justru yang ada di Undang-Undang ITE dan sebelumnya ada di KUHP itu melindungi justru korban akibat dari orang-orang yang ngomongnya sembarangan. I see. Karena kan gini, makin kesini orang-orang tuh ngomongnya makin sembarangan deh. Mungkin kalau zaman dulu ya defamation dan segala macamnya itu lebih gue nggak mau bilang klasi ya, tapi agak lebih jarang ya. Kalau sekarang kan emang
banyak banget kasusnya gitu. Karena mungkin yang dia sampaikan bukan opini, bukan pendapat, tapi cuman komentar netizen julid aja gitu. Nah, kan gini, gue kan bukan lawyer ya. Menurut gue adalah kalau lu memposisikan diri sebagai, atau lu ngasih tau ke teman-teman lu deh yang awam, gimana sih harusnya lu berkomentar? Ya. Satu, terus lu harus paham bedanya pendapat sama komentar gitu kan. Oke. Lu akan ngomong apa? Sebenarnya gini, gue tuh sebenarnya orangnya kalau ditanyain apapun pasti ngalor ngidul ke basisnya dulu. Ya. Poinnya adalah apa? Kalau kita mau ngomong sesuatu, coba lo pikirin dulu deh. Lo aja dulu deh yang pikirin dulu itu yang mau kirim. Menurut lo ini pantas nggak? Pantas apa enggak? Yang harus dipikirkan adalah satu, pantas apa enggak? Udah itu doang. Nggak usah kita ngomong panjang-panjang ini diatur oleh undang-undang, ini merupakan hak, ini ada batasannya apa segala macam. Kita mikir aja, ini pantas apa enggak? Ada satu komentar orang di Facebook kalau nggak salah ada yang soal KRI Nanggala, komentarnya gila banget. Itu sangat-sangat tidak sopan. Jadi benar-benar tanya ke diri sendiri ya. Iya. Karena risikonya ada. Risiko ada. Ya memang nanti kan ada. Ya mungkin buat beberapa orang ada beberapa orang yang memang terlalu ekstrovert. Kan. Jadi udahlah kumangke gitu kan. Action aja dulu gitu kan. Tapi ya kalau memang perlu dipahami memang ya di mana-mana dalam segala macam hal ya kita memang harus mikir dulu kan sebelum kita berbuat gitu kan. Dan bukannya berarti kita tidak bisa mengungkapkan sesuatu yang spesifik, tapi memang kepantasan itu kan bisa kita tanya. Seandainya kalimat tersebut diutarakan kepada kita kan kita tahu juga apakah itu worth untuk disampaikan kan atau tidak gitu kan. Betul. Memang konteks kebebasan pendapat ya sebatas memang tidak membuat pihak lain merasa tersinggung dan jadi memang itu yang harus kita terima ya, karena beberapa orang berpikir ya namanya bebas ya bebas. Exactly. Karena mungkin mereka ngelihat contoh yang ekstrimnya di US gitu ya, karena di late night show kayak Stephen Colbert zaman dulu kan mereka suka dia suka dan itu bebas banget loh, itu bebas banget. Iya kan, kayak ngatain Donald Trump ya kayak wah gila nih apa nggak takut. Tapi kan memang kalau di sana tuh kalau dia udah kalau seseorang udah ngejabat office, maksudnya pejabat publik, ya itu dia basically bebas untuk dikatain gitu. Tapi sebatas apa bisa dikritiknya, gue jujur kurang tahu. Beda sama di sini kan udah ada pengaturannya tuh, nggak boleh kritik. Boleh kritik tapi nggak boleh apalah gitu. Nggak jadinya nggak terbuka juga. Dan jangan disalahin undang-undang ITE-nya. Undang-undang ITE itu cuma tools loh, cuma alat. Alat ini bisa dipakai, bisa bagus, bisa jelek, ya kan? Bisa bagus karena memberikan platform untuk melindungi orang yang disakiti, dicemarkan nama baiknya. Ya buruknya bisa dipakai untuk ya asal aja, basically dipakai untuk ya kan orang-orang bilang sekarang ngegencet apa namanya dari atas ke bawah. Padahal sih sebenarnya nggak juga. I see. Undang-undang kita adalah alat ya. Jadi balik lagi kayak handphone gitu kan. Kalau handphone kan berguna gitu kan. Tetapi kalau kita naik pesawat kan handphone itu bisa membuat masalah gitu kan. Harus dimatiin gitu loh tempatnya. Atau handphonenya juga kita pakai nimpuk pilot kan juga masalah kan gitu kan. Jadi artinya kan undang-undang kita itu sebenarnya alatnya udah benar. Cuman balik lagi kepada kita sendiri ya. Betul. Bagaimana kita memanfaatkan alat tersebut untuk kita paham mengatur bagaimana kita berekspresi dengan berpedoman kepada alat tersebut. Terakhir nih Noval, selain kepantasan ya, teori kepantasan tadi atau praktis soal kepantasan, apalagi sih yang bisa lu remind kepada sobat home credit gitu loh mengenai berpendapat
di platform elektronik maupun di sosial media gitu? Sebenarnya kalau dari apa yang harus kita lakukan gitu ya, apa yang bisa kita remind ke Sobat Home Credit, sebenarnya sudah sangat cukup untuk menilai masalah kepantasan itu sendiri. Tapi justru the bigger picture adalah menurut gue, what is next for UITE? Okay. Apakah kita mau begitu aja dibiarin as is sekarang, atau tetap ada sekarang tapi dengan berbagai macam kualifikasinya, misalnya ada screening dulu atau ada ya proses-proses sebelumnya sampai kita bisa masuk ke pengadilan, atau mau direvisi ya, tapi walaupun revisi ini perlu waktu yang cukup lama, atau mau dihapus total, which doesn't make sense menurut gue, karena menurut gue tetap harus ada satu avenue untuk orang yang disakiti harkat dan martabatnya untuk ngambil tindakan terhadap orang yang nyakitin dia gitu. Dan gimana caranya supaya kita nggak nyakitin dia? Ya basically kita harus melek dulu, nggak harus literatur deh. Kita harus melek dulu dan sadar bahwa kita di sini tuh hidup nggak cuma sama diri kita doang, gitu. Dan bahwa apapun yang lo posting di internet itu akan tetap ada. Ya itu kan bagian dari free will ya. Kadang kita tanpa sadar kan. Cuman ya kita berarti memang harus selalu diingatkan bahwa there will be a consequences gitu. Betul. For whatever we are doing gitu. Betul. Kan. Betul. Dan berarti kan kita harus mengingatkan sekitar juga bahwa ya udah ada alat, sekarang gimana kita mempergunakan alat tersebut sebaik-baiknya gitu. Mungkin belum sempurna seperti tadi yang lu bilang kan, tapi at least this is a good start kan. Dan ya kita sebagai warga negara kan bagaimana kita manfaat tersebut, terus along the way mungkin nanti ada hal-hal yang perlu diangkat kan, biasanya dari kejadian-kejadian yang terjadi dan seperti yang dibilang tadi bahwa memang ada gap dari sisi screening yang belum terjawab kan. Sayangnya belum. Thank you Noval untuk datang hari ini sharing soal communication etiquette. Ya gue rasa semoga Sobat Home Credit mendapatkan banyak informasi bagaimana berpendapat di sosial media maupun di platform elektronik lainnya. Nah, buat Sobat Home Credit, ada giveaway menarik nih. Bagi yang ngikutin pembicaraan hari ini, akan ada 10 giveaway menarik yang diberikan dengan menjawab pertanyaan seputar podcast ini. Tapi yang bertanggung jawab ya pertanyaannya ya, jangan yang macam-macam. Poin penting, berikan pendapat yang baik, komentar. Thank you, sampai jumpa di podcast Home Credit lainnya. Thank you, bye. Home Credit, kamu bisa.